Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meliana Amalia. Nah, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Nah, sebelum masuki materi, teman-teman tahu nggak komunikasi massa itu apa? Nah, komunikasi massa itu sama dengan komunikasi biasa, namun perantaranya melalui media massa. Apa aja sih contoh-contoh media massa itu? Contohnya itu seperti radio, TV, bahkan media online termasuk media massa yang penyebarannya disebarkan kepada khalayak masyarakat dalam setiap komunikasi. Nah, setiap kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar person, kelompok, maupun komunikasi massa, sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi manapun tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu apa aja sih hambatan komunikasi massa itu. Ada hambatan psikologis. Dikatakan hambatan psikologis karena terkaitnya dalam unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Di antaranya, yang pertama, kepentingan, yang kedua, prasangka, yang ketiga, stereotip, yang keempat, motivasi. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kepentingan atau interest. Kepentingan atau interest itu adalah gimana komunikan bersikap reaktif terhadap komunikasi, di mana melakukan seleksi terhadap pesan yang akan diterima. Yang kedua, ada prasangka. Nah, kali ini kaitannya dengan sebuah persepsi atau pandangan kita terhadap suatu kelompok, di mana juga pandangan tentang sikap mereka. Yang ketiga, stereotip. Stereotip itu adalah gambaran atau pandangan suatu sikap atau watak dari suatu kelompok atau seorang dari pihak satu ke pihak kedua, namun dalam konteks yang kurang baik seperti dalam hal negatif. Keempat, itu ada motivasi, di mana suatu yang melengkapi semua penggerak, alasan-alasan dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh komunikasi. Kedua, sosial kultural. Nah, dari namanya aja pasti teman-teman gak asing. Ya, kultur berarti berkaitan dengan budaya. Di dalamnya juga ada unsur-unsur. Yang pertama, keberagaman etnis. Namanya etnis berarti perbedaan budaya. Mungkin di setiap provinsi atau daerah pun Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Nah, ini bisa jadi penghambat suatu kendala dalam penyampaian komunikasi massa karena adanya perbedaan budaya. Yang kedua, perbedaan norma sosial. Dilatar belakangi karena perbedaan budaya menyebabkan perbedaan norma sosial yang berlaku di suatu daerah. Norma sosial terkait dengan cara kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-menurun yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang. Tiga, ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia ada beberapa yang belum memahami sepenuhnya bahasa Indonesia karena mereka lebih terbiasa dengan bahasa daerah masing-masing. Itu hambatan dalam komunikasi massa. Pesan yang disampaikan melalui media massa distandarkan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali program acara tertentu. Yang keempat, itu ada faktor semantik. Semantik merupakan pengetahuan tentang pengertian atau makna kata sebenarnya. Ada hambatannya itu seperti pengucapan yang terlalu cepat, jadi yang susah dipahami. Adapun contoh lainnya seperti
perbedaan arti dan arti atau makna yang suatu kata. Contohnya itu semisal di daerah Sunda kata amis, dan di Jawa juga ada kata amis. Nah, kalau di Sunda itu kata amis berarti manis, dan di Jawa kata manis itu berarti bau anyir, bau. Meskipun cara dan pengucapannya sama, tapi arti dan maknanya berbeda. Yang kelima, pendidikan yang belum merata. Terjadi karena adanya faktor mekanis, stasiun pemancar, dan juga mesin cetak. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia banyak negara terpencil atau pelosok. Yang keenam, ada faktor mekanis, di mana faktor mekanis ini adalah terjadi adanya gangguan teknis seperti cuaca dan lain-lainnya. Akhir itu ada hambatan interaksi verbal. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, orientasi internasional. Kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrem. Nah, banyak orang cenderung yang memperhatikan orang lain hanya dari ciri khas atau dari luarnya saja. Bahkan banyak yang menganggap penampilan lebih penting daripada itu ada evaluasi statis. Itu adalah lahir dari persepsi kurang tepat tentang manusia, objek, dan kemudian menetap atau tidak berubah. Contohnya berbicara melalui televisi dengan topik tertentu. Yang ketiga ada indiskriminasi. Komunikasi dihadapkan dengan seorang komunikator. Reaksi pertama komunikan adalah memasukkan komunikator itu ke dalam kategori tertentu. Yang selanjutnya adalah media dalam sistem pemerintah. Nah, hubungan media massa dan pemerintah di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di negara di mana kedua lembaga tersebut berada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu sistem media massa akan mencerminkan falsafah politik negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi sejarah perkembangan media massa dunia yang oleh Siebert dan kawan-kawan dalam buku Four of the Press 1963 dibagi menjadi 4 macam teori. Keempat macam teori atau konsep media massa tersebut dapat menggambarkan keadaan masyarakat dan dasar pemikiran hidup pada masa itu. Selanjutnya, sistem pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila. Media massa di Indonesia sebagai salah satu sistem terkait dengan aspek-aspek lainnya yang tertuang dalam keputusan Dewan Pers nomor 79/14/1974 yang intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers Indonesia berlandasan yang pertama ideal Pancasila, yang kedua konstitusional UUD 1945 dan ketetapan MPR, yang ketiga strategis GBHN, yang keempat yuridis UU Pers nomor 21 tahun 1982 ditambah UU Penyiaran, yang kelima kemasyarakat. Baiklah, cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.